Rahman yang senantiasa Allah istiqomahkan. Ikhwan, akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Kita sudah menapaki hari-hari di yaumil tasrik, yaitu setelah yaumun nahar ada 3 hari, yaitu hari tasrik, di mana diperbolehkan kita untuk berkurban, yaitu untuk mengkurbankan hewan kurban dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 123, Dari situ semua ada di situ. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 123 mengatakan, "Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin." Kami wahyukan kepada Muhammad agar mengikuti milah daripada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang lurus, orang yang berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa makana minal musyrikin. Dan Ibrahim itu bukan termasuk golongan orang-orang yang menduakan Allah. Dari ayat ini jelas sekali bahwasannya perjalanan yang kita lakukan adalah milah daripada bapaknya para anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana kita ketahui bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang betul-betul dermawan, yang betul-betul luar biasa ketaatannya kepada Allah. Maka bila dikatakan seperti itu, siapakah Ibrahim itu sendiri? Dan siapakah Ismail itu sendiri atau Ishak? Karena banyak dalam literatur yang disembelih di Indonesia khususnya kebanyakan adalah Nabi Ismail. Tapi di luar ada Nabi Ishak. Itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting buat kita, bagaimana kita bisa menteladani dengan adanya sifat watak ketakwaan, kesabaran, dan keikhlasan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kita ambil untuk contoh kita semua. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dikala Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kemuliaan dari Allah, setiap tahunnya beliau adalah mengkurbankan hewan kurban yang luar biasa banyaknya. Ukurannya itu setiap beliau berkurban untuk saat ini itu mungkin sekitar ratusan miliar. Karena yang dikurbankan adalah 300 gibas, 200 sapi, dan 100 ekor onta. Setiap beliau namanya berkurban seperti itu. Hingga ada suatu nazar yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasannya bila Allah memintaku lebih dari ini, maka aku akan persembahkan untuk Allah. Dari nazar seperti ini, maka Allah menagih janjinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasannya di hari Tarwiyah di mana Nabi Ibrahim bermimpi agar mengorbankan untuk disembelih. Mimpi itu berulang sampai 3 kali. Sampai namanya hari Arafah dan sampai pada waktunya yaitu Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan.
pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada kebimbangan yang pasti. Karena apa? Allah sedang memberikan firman-Nya kepada Nabi Ibrahim. Kalau bahasanya sekarang, Syekh Mursyid memberikan waridatnya kepada Syekh Mursyid mendapatkan waridatnya dari Allah. Maka Syekh Mursyid sudah mendapatkan waridat dari Allah. Maka disampaikan bagaimana yang kita gambarkan Nabi Ibrahim itu sosok seorang mursyid. Dan Nabi Ismail sosok seorang murid. Bagaimana Allah memberikan firman-Nya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunaikan najarnya, untuk menyembelih anaknya Ismail. Ada suatu literatur yang luar biasa di sini. Bagaimana, apakah Ibrahim, apakah Syekh Mursyid itu menjadi yang takwa atau tidak? Kita gambarkan pada saat ini bahwa Ibrahim itu adalah Syekh Mursyid dan Ismail itu adalah seorang murid yang betul-betul sam'an wa ta'atan kepada perintah daripada mursyidnya. Kalau kita gambarkan pada zaman dahulu, mungkin kita melihat hanya sosok daripada Ibrahim. Tapi sekarang kita melihat bagaimana Ibrahim menjadikan Ismail itu menjadi Ibrahim yang akan datang. Yang kita tahu betapa luar biasanya dialog daripada Nabi Ibrahim kepada Ismail. Dialog kita dari Syekh Mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus kepada murid-muridnya dengan maklumat-maklumat. Ini yang menjadikan kita apakah tunduk, sabar, pasrah atau perintah daripada gurunya. Pasrah, tunduk, taat kepada perintah daripada orang tuanya. Ini yang menjadikan pedoman buat kita. Kita ini adalah Ismail semua. Yang mencoba untuk mengikuti perintah daripada Ibrahim, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masluk. Ini yang menjadikan kita patokan. Apakah Ismail kita semua ini, Jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Lasir Narsa ini, betul-betul tunduk, taat, patuh perintah kepada guru. Dan ternyata kita melihat contoh yang luar biasa. Bagaimana Ismail itu mencontohkan menjadi murid yang jadi. Murid yang betul-betul dambaan untuk kita semua menjadi seperti Ismail. Yang menjadi seorang yang betul-betul tunduk, patuh, taat kepada Syekh Mursyidnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan, wahai ayahanda, kalau engkau diperintah oleh Allah, walaupun engkau ragu-ragu apakah benar atau tidak, kalau itu perintah dari Allah, maka saya ikut, saya tunduk, saya patuh atas perintah itu. Kurbankanlah aku, berikanlah aku untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang sabar, hamba-hamba yang ikhlas dengan perbuatannya itu. Maka Nabi Ibrahim mengikat tangan dan kakinya. Gambaran tangan dan kakinya diikatnya Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim itu adalah gambaran kita. Bagaimana kita diikat oleh Syekh Mursyid menjadi seorang murid dengan talqin. Tapi ikatan ini jangan menjadikan keterpaksaan. Maka Nabi Ismail mengatakan, ayahanda, bukalah ikatan ini agar aku dikorbankan untuk Allah. Aku adalah orang-orang yang ikhlas, bukan orang-orang yang dipaksa diikat. Maka ini contoh kita menjadi murid tidak merasa dipaksakan, tidak diikat, tapi kita ikhlas menjalankan amalia ini. Untuk apa? Kita ikut kepada orang yang sudah ikut taat pada perintah Allah. Ini yang harus jadi patokan kita semua. Bagaimana gambaran Ismail zaman yang dulu, sekarang zaman now, yaitu para pesuluk-pesuluk, para murid-murid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Lasir Narasa PPKN.
Ini menjadikan Nabi Ibrahim pasrah, ingin dihunus pedang Nabi Ibrahim akan masuk ke leher daripada Nabi Ismail alaihissalam. Tapi karena ketaatannya, kesabarannya, keikhlasannya, Allah ganti dengan namanya kambing atau gibas yang pertama kali akan dikorbankan pada Habil, yaitu putra Nabi Adam alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasannya ketakwaan itu harus tajam, ketakwaan itu harus kuat, dan keikhlasan itu betul-betul nyata, dan kesabaran itu betul-betul harus bisa dijalani oleh kita semua. Karena gambaran daripada bagaimana pengorbanan daripada Nabi Ismail alaihissalam, menerima titah daripada orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tunduk, patuh, pasrah, taat, itu yang menjadikan Ismail nanti akan menjadi Ibrahim yang akan datang. Begitu pula kita, di mana kita tunduk, pasrah, tajam dalam melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka di situ menjadi murid-murid seperti Ismail yang kelak akan menjadi Ibrahim pada masa yang hari ini. Maka bersyukur bahwasannya kita semua telah diberikan amaliyah oleh guru kita untuk menjadi Ibrahim yang sekarang itu Ismail, bukan nanti Ismail yang durhaka, tapi Ismail yang betul-betul patuh kepada perintah Allah, patuh perintah gurunya, patuh perintah orang tuanya, sehingga menjadikannya turunan-turunan Ismail orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka bersyukur kita semua. Tidak akan menjadikan sesuatu apapun bagi kita bila tidak patuh dan tunduk. Saya ilustrasikan bahwasannya segala apapun pasti ada 4 bagian. Datang sampai diterima bertemu. Contoh yang pasti ketika kita melihat sekarang ini. Bagaimana mau haji reguler, mau haji furoda. Mereka itu banyak yang batal untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Mereka sudah datang. Dengan apa datangnya? Dengan namanya dia mendaftar untuk membayar ongkos haji ataupun ongkos furoda. Tapi apa yang terjadi? Ada yang sebelum berangkat walaupun sudah bayar ongkos tersebut, ternyata visanya tidak keluar sehingga tidak sampai ke tempat Jeddah, yaitu ke daerah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ada pula di daerah Bandung. Dia bersama dengan keluarganya 4 orang. Tapi 1 orang itu setelah sampai di Jeddah, ternyata visanya itu adalah diblokir karena sudah membatalkan pada bulan Mei. Ini menandakan untuk menjadikan seseorang itu haji jadi saja, itu perjalanannya luar biasa. Secara jasmaniah itu. Di tempat saya di Jalan D, mereka berkeluarga, ada 4 orang berangkat mengundang jamaah yang banyak. Mengundang namanya mubalik yang namanya terkenal. Yang kita tahu, yang kalau teriak jamaah itu datang. Ternyata visa hajinya tidak turun karena dia memakai furoda. Maka tidak akan sampai, tidak akan bertemu kepada Allah bila seseorang dalam perjalanannya, dalam kalimahnya, dalam perbuatannya tidak benar-benar betul-betul tunduk, patuh, dan taat. Seperti kita mengambil talqin zikir, kita sudah namanya datang. Tapi belum tentu sampai kalau dia tidak mengamalkan amaliyah mursyid. Tidak akan namanya diterima bila mereka itu tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Apalagi bertemu dengan apa yang dia amalkan. Ini menjadikan standar untuk kita semua sebagai ikhwan.
bahwasannya perjalanan jasmaniah saja sulit, apalagi perjalanan secara ruhaniah kalau kita tidak ada gate pembimbing yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan, untuk bisa mentaati perintah Allah, perintah Rasulnya. Tiada lain dan bukan kita belajar untuk ikut kepada orang yang sudah ikut sampai kepada Allah. Kita kembali. Bagaimana perjalanan jamaah dari Bandung kemarin? Setelah sampai di Jeddah, ternyata e-visanya itu tidak berlaku. Akhirnya dipulangkan lagi. Walaupun dia itu haji reguler yang sudah terdata, sudah tercatat, tetapi pas sampai di sana ternyata e-visanya itu dibatalkan karena ada yang membatalkan. Entah siapa yang membatalkannya. Itu kalau Allah punya mau, mereka yang sudah sampai di tempatnya saja tidak bisa namanya diterima. Apalagi bertemu. Ibadah kita datang dengan talqin. Sampai dengan namanya amalia kita. Dan diterima dengan namanya bagaimana adab dan akhlak kita dalam beribadah kepada Allah. Dan bertemu dengan semua pemilik daripada langit dan bumi beserta isinya. Inilah adalah rangkaian-rangkaian ibadah. Seperti kita ibadah tiada tujuan yang lain ilahi anta maksudi Allah yang kita maksud wa ridha kamadlubi ridha Allah yang kita pinta sampai wa atini ma'aka abadan tiada lain dan bukan kita prioritaskan segala sesuatu itu hanya kepada Allah. Maka bersyukur kita semua bagaimana seseorang untuk mengubah semua itu menjadi cintanya, menjadi introspeksi atau muhasabahnya untuk kita semua dengan perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar kita menjadi Ismail zaman now dan kita menjadikan sebagai Syekh Mursyid tuntunan kita untuk jalan mencari ridha Allah. Syekh Junun Al-Misri mengatakan, katakanlah kepada orang yang menampakkan kecintaannya kepada Allah, berhati-hatilah kamu agar jangan sampai terhina karena selain Allah. Pernah ditanyakan kepada Asyibli rahimahumullah, jelaskanlah kepada kami orang-orang yang arif, orang-orang yang telah mengenal dirinya, mengenal Allah, yang mencintainya. Maka Asyibli menjawab, orang yang arif kalau berbicara niscaya binasa. Dan orang cinta kalau diam niscaya binasa. Jadi seorang arif kalau dia berbicara dengan apapun yang diberikan oleh orang lain menghinanya, maka akan binasa. Apalagi orang yang cinta kepada Allah dengan berdiam diri karena dia sudah mengenal, maka dia pun akan binasa. Maksud binasa di sini adalah bagaimana menenggelamkan dirinya, diri kita semua hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi. Kita sudah mempunyai guru yang bisa menuntun kita dari ibadah-ibadah kita yang kita lakukan kemarin. Setelah namanya sholat Idul Adha, kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena guru itu pasti yang dapat menuntun kita. Guru lebih tahu apa yang dibutuhkan murid-muridnya. Maka jangan pernah kita menolak. Jangan pernah kita membantah apapun yang diperintahkan oleh guru kita. Jadilah kita semua adalah Ismail yang betul-betul taat kepada perintah gurunya, perintah orang tuanya, dan perintah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan kemurahannya kepada kita semua. Agar kita semua mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas kudrat iradat Allah Azza wa Jalla. Dan Allah limpahkan kemuliaannya
kepada kita semua, terutama Sohibul Bait, pemangku manakib Ibu Haja Siti Juhriah dan keluarga besar Radul Atfal 5 Sudirman menjadi orang-orang yang ikhlas, tunduk patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya dan ikut kepada guru kita semua pengersa Abah Aus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi